Seorang siswa tampaknya kurang termotivasi dalam kelas. Guru ingin menerapkan konsep teori harapan dalam upaya meningkatkan motivasi siswa. Menurut teori ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan membahas salah satu kisi-kisi untuk tes P3K Guru di tahun 2023 ini, yaitu konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Di sini saya hanya memberikan pengetahuan dasar tentang materi ini, dan untuk memperdalam silakan teman-teman sekalian untuk mencari sumber-sumber lainnya. Sebelum mulai, saya berharap dan berdoa semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan tahun ini menjadi seorang ASN P3K. Berjuang terus karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, let's begin the lesson. Oke, ini pengenalan. Konsep motivasi dalam pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Motivasi adalah faktor internal atau eksternal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, motivasi dapat mempengaruhi sejauh mana siswa belajar, berpartisipasi dalam kelas, dan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kata kuncinya, motivasi adalah faktor internal atau eksternal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ada dua jenis utama motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik. Ini merujuk pada motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik merasa termotivasi untuk belajar karena mereka menikmati proses belajar itu sendiri, merasa tertantang, dan merasa puas dengan pencapaian pribadi mereka. Jadi intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, dalam individu. Jadi siswa sudah bisa belajar dengan mandiri tanpa harus didorong oleh orang lain atau dorongan dari luar. Nah, ini nih karena dia itu merasa tertantang, menikmati proses belajar, dan merasa puas dengan pencapaian. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Ini merujuk pada motivasi yang berasal dari luar individu, seperti hadiah, hukuman, atau pengakuan sosial. Siswa yang terdorong secara ekstrinsik mungkin belajar karena mereka ingin mendapatkan hadiah, menghindari hukuman, atau mencari pujian dari orang lain. Nah, untuk ekstrinsik yaitu motivasi berasal dari luar individu, ya. Jadi ini bukan berasal dari kemauan sendiri. Ini bisa jadi karena paksaan, karena reward atau hadiah, atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, mungkin termasuk dari kita juga. Kita melaksanakan sesuatu itu, apakah motivasinya dari diri sendiri atau dari luar. Nah, prinsip-prinsip motivasi itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu ini teori motivasi manusia Maslow. Dikembangkan oleh Abraham Maslow, teori ini menggambarkan hierarki kebutuhan manusia. Individu akan lebih termotivasi untuk mencapai kebutuhan tingkat lebih tinggi setelah kebutuhan dasar telah terpenuhi. Nah, jadi kalau teori Maslow itu ada hierarkinya. Dari kebutuhan mendasar sampai kebutuhan tertinggi. Dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi apabila motivasi yang terendah telah terpenuhi, maka akan meningkat secara terus-menerus. Yang kedua ada teori dukungan sosial. Teori ini menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dalam meningkatkan motivasi siswa. Hubungan yang positif antar guru dan siswa, serta dukungan dari teman sebaya dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mengatasi tantangan. Jadi hubungan yang bagus antar guru dan siswa itu akan memotivasi siswa itu sendiri. Misalkan apabila gurunya baik, gurunya
komunikatif, mungkin akan memotivasi siswa tertentu untuk belajar dengan guru tersebut. Yang ketiga, teori pemberian hadiah dan hukuman. Teori ini menyoroti penggunaan hadiah dan hukuman dalam mengontrol perilaku siswa. Meskipun hadiah dan hukuman dapat memotivasi siswa, mereka harus diterapkan dengan bijaksana untuk mencegah dampak negatif, seperti pembiasaan atau kehilangan motivasi intrinsik. Jadi ini jangan terlalu sering kita gunakan pemberian hadiah atau hukuman, karena ini akan menghilangkan motivasi yang keluar dari dalam. Jadi kita gunakan sewajarnya, sesekali, tidak secara terus-menerus. Yang keempat, ada teori mandiri dalam pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya memberikan siswa otonomi atau kebebasan dan kontrol atas proses pembelajaran mereka. Memberi siswa kesempatan untuk memilih proyek atau topik yang mereka minati dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi kita juga harus menggali kemauan siswa dan memberikan kesempatan sehingga siswa itu ketika belajar tidak lagi didorong oleh kita, tapi karena dia menginginkan sebuah proyek itu atau tema tertentu dalam proyeknya, sehingga termotivasi untuk belajar, dan itu akan menggali motivasi intrinsiknya atau motivasi yang keluar dari dalam. Nah, ini yang tadi dijelaskan tentang hierarki teori motivasi manusia Maslow ya. Nah, menurut Maslow, jadi susunannya motivasi itu untuk manusia, yang pertama ada yang disebut kebutuhan fisiologis. Ini adalah tingkat kebutuhan paling dasar. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makan, air, tidur, udara, dan kebutuhan biologis lainnya. Ini kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, manusia tidak akan mencapai ke hierarki atau motivasi selanjutnya. Jadi makan dulu nih. Makanya sebaiknya misalkan untuk guru-guru SD, itu ketika kita masuk ke dalam kelas, tanya dulu apakah mereka sudah makan, sudah sarapan atau belum. Karena itu kebutuhan dasar. Bagaimana siswa akan belajar kalau perutnya itu masih lapar. Kalau misalkan kurang tidur atau kebutuhan lainnya belum terpenuhi. Nah, yang kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan stabilitas. Ini mencakup keamanan fisik, keamanan pekerjaan, keamanan finansial, dan perasaan kontrol atas lingkungan mereka. Nah, ini kan dalam pembelajaran itu kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa kita. Ini kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau belongingness. Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, individu mencari hubungan sosial dan rasa memiliki. Ini termasuk kebutuhan akan cinta, persahabatan, dukungan sosial, dan rasa diterima oleh kelompok sosial. Jadi setelah semua yang dua tadi terpenuhi, ini kebutuhan akan cinta. Jadi kita mengajar tidak hanya menyampaikan materi, tapi dipenuhi dengan perasaan kasih sayang. Itu akan lebih cantik lagi, lebih bagus lagi dalam mengajar. Nah, yang keempat ada kebutuhan penghargaan atau esteem. Setelah kebutuhan di atas terpenuhi, individu mencari pengakuan dan penghargaan dari orang lain, serta merasa percaya diri dalam kemampuan mereka sendiri. Kebutuhan ini mencakup rasa harga diri, prestasi, penghargaan, dan pengakuan. Ini sangat berhubungan nih dalam pembelajaran juga. Itu ada kan praise atau reward gitu kan. Pujian. Pujian tidak harus misalkan hal yang luar biasa, itu hanya mengatakan bagus. Kamu bisa bisa mengerjakan ini walaupun hanya bagus atau luar biasa. Ketika ada siswa yang mampu menjawab pertanyaan kita, kita kasih pujian. Walaupun salah, kita kasih pujian. Luar biasa. Pertanyaan kamu sangat bagus sekali. Contohnya itu. Karena itu secara psikologi dibutuhkan oleh anak.
Jadi ketika ada pertanyaan dan jawaban siswa salah, misalkan kita tidak menjatuhkannya, tapi luar biasa. Dan kita bantu meluruskan atau memberikan jawaban yang paling tepat. Jadi tidak menjatuhkan. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki. Setelah semua tingkatan kebutuhan sebelumnya terpenuhi, individu mencari pemenuhan potensi pribadi mereka. Mereka ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, belajar, berkembang, dan menjadi individu yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri ini mendorong pencarian makna hidup dan pemenuhan potensi pribadi. Jadi kalau ini tingkatan tertinggi, ya, saya yakin kalau ini lebih ke apa, orang-orang dewasa ya. Jadi mencari makna hidup ini siapa, tujuan hidup itu apa gitu, dan pemenuhan potensi pribadi. Oke, barangkali itu untuk materi. Silahkan perdalam lagi, silahkan searching lagi di sumber-sumber lainnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, motivasi intrinsik seringkali lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Alasan utama adalah motivasi intrinsik memberikan hadiah langsung. B. Motivasi intrinsik datang dari luar diri individu. C. Motivasi intrinsik mempertimbangkan hukuman sebagai pendorong. D. Motivasi intrinsik memunculkan rasa ingin tahu dan minat. E. Motivasi intrinsik bersifat kompetitif. Jawaban yang tepat adalah D ya, motivasi intrinsik memunculkan rasa ingin tahu dan minat. Jadi kita sebagai guru diusahakan untuk bisa menggali motivasi intrinsik ini dalam diri siswa. Nomor 2, penggunaan tujuan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, dalam merencanakan pembelajaran dapat membantu dalam meningkatkan motivasi siswa karena A. Mengurangi tekanan pada siswa, B. Meningkatkan kemandirian siswa, C. Menghilangkan fokus pada hasil akhir, D. Mengabaikan keragaman siswa, E. Mempersempit pilihan siswa. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Jadi, ada yang namanya SMART. SMART itu digunakan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kemandirian siswa. Kita bahas nih tentang SMART ini ya. Kita bisa gunakan, jadi teori-teori yang kita pelajari tidak hanya kita gunakan untuk nanti tes P3K saja, tapi kita bisa aplikasikan juga. Yang pertama yaitu spesifik. Tujuan harus jelas dan spesifik. Mengidentifikasi dengan tepat apa yang ingin dicapai. Jadi tidak secara menyeluruh, tapi misalkan gini, contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris saya bisa mengatakan di akhir pembelajaran siswa mampu menggunakan kalimat simple past dengan benar atau bisa membuat kalimat simple past dengan benar. Itu spesifik, jadi jangan terlalu general ya. Yang kedua, measurable, mengukur. Tujuannya harus dapat diukur atau dinilai dengan kriteria yang jelas. Itu kan tadi menyampaikan kalimat simple past dengan benar. Berarti kan bisa diukur tuh. Kalau tidak benar kan tidak sesuai dengan kaidah yang ada, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Achievable, dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam konteks sumber daya yang tersedia. Ada yang namanya relevant atau relevan, tujuan harus relevan dengan tujuan yang lebih besar atau konteks yang lebih luas. Kalau tujuannya misalkan tadi simple past, ini kan ada di teks naratif tuh. Nah, itu nanti siswa itu tujuan yang lebih besarnya ketika mereka disajikan teks-teks dalam naratif, mereka akan paham, oh ini adalah simple past dan ini artinya. Time bound, terbatas waktu. Tujuan harus memiliki batasan waktu yang jelas, menunjukkan kapan tujuan harus tercapai. Seperti tadi kan di akhir pembelajaran. Jadi tidak misalkan 1 minggu, 2 minggu, tapi di akhir pembelajaran itu siswa mampu menguasai materi itu. Oke,
3. Seorang siswa merasa bahwa usaha kerasnya akan menghasilkan hasil yang positif dalam pembelajaran, dan dia merasa mampu mengatasi tantangan yang dihadapinya. Hal ini mencerminkan konsep motivasi yang dikenal sebagai efikasi diri, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, teori harapan, teori pemberian hadiah. Nah, ini jawaban yang tepat adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi tantangan dalam berbagai situasi. Konsep ini diperkenalkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog sosial terkenal. Jadi efikasi itu keyakinan diri sendiri seorang individu untuk mencapai sebuah tujuan dan mengatasi semua tantangan. 4. Salah satu teori motivasi yang dikenal adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Apa yang termasuk dalam tingkatan kebutuhan rendah dalam hierarki ini? A. Kebutuhan aktualisasi diri, B. Kebutuhan keamanan, C. Kebutuhan sosial, D. Kebutuhan penghargaan, E. Kebutuhan pencapaian. Nah, untuk tingkat kebutuhan rendah itu yaitu keamanan. Ya, tadi ada yang paling rendah yaitu fisiologis seperti makan, minum, setelah itu keamanan ya. Nomor 5, seorang siswa tampaknya kurang termotivasi dalam kelas. Guru ingin menerapkan konsep teori harapan dalam upaya meningkatkan motivasi siswa. Menurut teori ini, motivasi siswa akan meningkat ketika A. Siswa diberi hadiah materi secara teratur, B. Siswa merasa tugasnya terlalu sulit, C. Siswa percaya usahanya akan menghasilkan keberhasilan, D. Guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak termotivasi, E. Siswa merasa tidak perlu berusaha keras. Nah, untuk teori harapan ini adalah C. Siswa percaya usahanya akan menghasilkan keberhasilan. Jadi guru harus memotivasi siswa bahwa segala usahanya itu akan mencapai keberhasilan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus belajar, terus berjuang. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.